Bos, beri saya 100 porsi bihun goreng. 10 menit. Baiklah. Tidak masalah. 10 menit. Cepat lari. Wang Daswang datang menagih uang keamanan. Seratus porsi. Selesai. Tunggu dulu. Apa yang sedang terjadi? Hei. Bihun-bihunku. Serahkan uangnya. Kalian boleh menyentuhku, tapi jangan sentuh bihun gorengku. Jangan harap. Di mana dia? Cepat kejar dia. Apa-apaan ini? Kenapa panel instrumen ini bersinar? Astaga, kemana orang itu? Ini, sebenarnya apa yang terjadi? Wah, sangat lapar. Lapar. Lapar? Kalian bukan kru film? Apa kalian belum dapat makan? Bukan begitu. Astaga, yang benar saja? Tidak. Akting kalian kok terlihat sangat nyata? Hei, kawan. Semua orang di sini. Habisi semuanya. Sambut pasukan Tuan Cao masuk ke kota. Serang. Astaga, hei. Kalian serius? Jangan, jangan. Jangan, jangan. Jangan, jangan. Jangan. Jangan, jangan, jangan. Siapapun yang berani menerobos kota Shuzhou akan tiada. Habisi. Awas. Tempat macam apa ini? Cantik. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Ayo. Apa-apaan ini? Ada lagi. Aku kembali lagi. Apa aku baru saja melintasi waktu? Serang. Waduh, mana orangnya? Sial, hilang. Lelaki kurang ajar, terimalah pembalasanku. Jangan banyak bergerak. Jangan bergerak. Lukamu meradang. Aku sedang mengobatimu. Jika tidak, nyawamu bisa terancam. Tidak ada gunanya merayuku. Melihat pakaianmu yang aneh begini, kamu pasti mata-mata dari Cao Man. Jika berani macam-macam denganku, aku akan menghabisimu. Hei, luka itu belum sembuh. Jangan banyak bergerak. Cantik, hei. Sudah aku bilang. Jangan bergerak dulu. Lelaki kurang ajar, beraninya kamu mengganggu nona besar kami, aku akan memasukkanmu ke penjara. Tuan, jika orang ini tidak tiba-tiba muncul dan menarik perhatian nona besar, maka saat ini, pasukan besar Tuan Cao pasti sudah memasuki kota. Berani sekali kau mengacaukan rencanaku. Kebetulan sekali, Zhuge si rubah tua itu sedang menyelidiki pengkhianat di dalam militer. Aku akan menjadikannya kambing hitam. Pergilah. Baik, Tuan. Katakan padaku, apakah kau benar-benar mata-mata dari Cao Man? Bukan, Kak Besar. Bau ini sangat menjijikkan. Aku sungguh hanya orang yang kebetulan lewat. Aku tidak tahu apa-apa. Kau pikir aku akan percaya omong kosongmu itu? Kau pasti mata-mata dari Cao Man. Cao Man? Siapa itu Cao Man? Sepertinya kau memang tidak jujur, ya?
Sikat dia. Hei, tunggu, tunggu, tunggu. Aku akan bicara. Aku bicara. Aku bicara. Aku bicara. Aku bicara. Aku akan bicara. Kak besar. Aku benar-benar tidak kenal Cao Man. Hei, ya, benar. Cao Man yang menyuruhku datang. Aku akan menulis kesaksian. Aku akan tulis. Aku tulis. Catat ucapannya. Cepat katakan. Aku punya ceritanya. Dulu ada patua Cao yang berutang 2 butir telur padaku. Aku bilang kembalikan dalam 3 hari. Dia bilang kembalikan dalam 4 hari. Dasar kau ini pengibul. Sepertinya kau masih tidak jujur juga. Serang dia. Hei, bukan begitu. Tunggu dulu, Kak Besar, Kak Besar. Mari kita bicarakan ini baik-baik. Segala hal bisa dibicarakan. Siapa yang mau berdiskusi denganmu? Habisi dia. Hei, jangan. Jangan. Berhenti. Kenapa Nona besar datang ke tempat seperti ini? Oh, Kamu tidak apa-apa? terima kasih banyak, Nona, sudah menolong saya. Nona besar, orang ini adalah mata-mata dari Cao Man. Jika kamu tetap melindunginya, sepertinya itu hal yang tidak pantas. Apa menurutmu seorang mata-mata dari Cao Man akan mempertaruhkan nyawa untuk menyelamatkanku? Nona besar, pasukan Cao telah mengepung kota Shu selama berbulan-bulan. Kota Shuzong sedang dalam kondisi yang sangat genting. Kamu sangat membela seseorang yang asal-usulnya tidak jelas ini. Bahkan jika tuanku tidak menghukummu, itu akan mengecewakan hati semua prajurit kita. Kamu, Dikepung berbulan-bulan. Jika aku bisa memanfaatkan gerbang waktu, dan berpindah dengan bebas di antara 2 dunia, pengepungan kota ini bagiku, hanyalah sebuah lelucon belaka. Kan? Aku tidak hanya bisa membalas jasa baik gadis cantik yang menyelamatkan nyawaku ini, bukankah ini adalah sebuah keberuntungan ganda? Hei, Nona, aku bisa membantumu soal pengepungan kota ini. Berani sekali, dasar anak kemarin sore, kau cuma membual. Jika benar kau memiliki kemampuan itu, maka aku, Mengda, siap kau perintah. Baiklah, silakan lihat saja nanti. Pengawal, bawa masuk kendaraanku. Harap berhati-hati saat berjalan mundur. Apa ini? Ilmu sihir macam apa ini? Aduh, Beraninya kamu memperdaya kami dengan sihir? Perhatikan, kendaraan sedang mundur. Ini? Sihir apa ini? hei, Beraninya kamu bermain trik? ini sama sekali bukan sihir. Ini adalah tenaga listrik. Ya, ini adalah semacam ilmu dewa. Bermain trik? Kamu hanya mengandalkan barang rongsokan ini bisa menyelamatkan kepungan kota Shuzhou? Kalau begitu, lihat saja nanti. Kemarilah. Kemarilah. Ayo. Sengaja bersikap misterius. aku percaya padanya. Gawat. Benda ini hilang kendali. Apa sebenarnya tunggangan besi ini? Jika memiliki pusaka ini, pasti bisa menghancurkan kepungan kota Shuzhou. Aku akan membawamu menemui kakakku sekarang. Nona besar, identitas orang ini tidak jelas, asal-usulnya pun misterius, dan benda di tangannya itu tampak mengerikan. Anda tidak boleh membawanya menemui Tuan Besar. Dengan pusaka ini, dan kemampuan kakak, menaklukkan pasukan Cao sudah di depan mata. Jenderal Meng bersikap begini? Apa karena kamu tidak ingin menaklukkan pasukan Cao? Tuan, jika tukang masak ini dibiarkan tetap di sini, aku takut dia akan menjadi ancaman besar. Kota Shuzhou sudah dikepung selama beberapa bulan, dan mereka sudah kehabisan makanan serta amunisi. Tunggu sampai pasukan besar Tuan Cao menghancurkan kota, aku pasti akan membuat perhitungan dengan mereka, dan menghabisi mereka tanpa sisa. Tak disangka ada benda seajaib ini, sungguh benar-benar membuka wawasan. Dunia ini begitu luas, segala sesuatu benar-benar ada. Meskipun Cao Man sangat berkuasa, dia belum tentu memiliki benda pusaka sehebat ini. Hei, ini adalah hasil dari sains modern. Jika sampai Cao Man bisa memilikinya, aku akan memenggal kepalaku sendiri, dan memberikannya pada kalian untuk dijadikan bola tendang. Sains? Lalu apa lagi itu? Tidak ada apa-apa. Aku hanya bicara sembarangan. Nak, kita lihat saja berapa lama lagi kamu bisa bersikap angkuh. Tuan, persediaan makanan kota Shuzhou sedang dalam keadaan darurat, para prajurit kelaparan dan kedinginan. Bahkan meski memiliki benda pusaka, tampaknya tetap sulit untuk melawan pasukan Cao. Menurut bawahanmu, daripada berdiam diri menunggu nasib, lebih baik kita berinisiatif untuk berdamai, dengan begitu masih bisa memohon keselamatan bagi rakyat. Berdamai hanya akan mendatangkan bahaya. Cao Man itu licik dan curang. Bagaimana mungkin dia sungguh-sungguh ingin berdamai? Berdamai, setidaknya, untuk sementara waktu bisa menyelamatkan nyawa semua orang. Jika terus membiarkan kebuntuan ini, maka rakyat dan prajurit di dalam kota semuanya akan tiada karena lapar. Terlebih lagi, kita jatuh ke dalam kesulitan ini. Itu semua karena Anda.
Nona besar. Jika bukan karena Anda menolak perjodohan dengan Sun Shiwan, mana mungkin Tuan bisa terpuruk dalam kondisi terasing tanpa bantuan seperti ini. Jika bisa menyelesaikan kesulitan hari ini, jangan sebut Sun Shiwan, bahkan jika itu seorang pengemis sekalipun, aku bersedia menikah dengannya. Tapi siapa yang tidak tahu kalau Sun Shiwan itu orangnya licik, dan sama sekali tidak punya integritas. Bagaimana kalau kamu menikah denganku saja? Aku akan membantumu. Tuan, jangan bercanda. Nona besar. Dalam situasi sekarang ini, Anda masih punya waktu luang untuk membicarakan asmara. Jika tidak mau memohon keselamatan bagi rakyat, maka keluarkanlah persediaan makanannya. Kamu, Cukup. Tuan, apakah kamu punya ide yang bagus? Tuan, sekarang setiap orang di kota sibuk menyelamatkan diri sendiri, bahkan meski diberi hadiah 10 juta keping emas, tidak akan ada orang yang mau menjual makanan. Tuan, saya mohon berikan perintah untuk membuka kota dan berdamai. Mohon Tuan berikan perintah untuk membuka kota dan berdamai. kamu, kalian semua. Hei, bukannya ini cuma masalah tidak ada makanan? Aku bisa membantumu. Hei, aku bisa membantumu loh. Beraninya, dasar bocah ingusan, tidak tahu diri, beraninya bicara sombong di sini. Bukannya kamu sendiri yang tidak berguna, malah menggonggong tidak jelas? Kamu, Tuan Wali Kota, aku hanya punya satu syarat. Menyiapkan bahan pangan adalah hal yang sangat mudah bagi aku. Besar sekali bicaramu. Nona besar, orang ini sudah berkali-kali bicara sombong. Apa yang disebut sebagai orang berbakat ini, jangan-jangan suruhanmu sedang bersandiwara di sini? Kamu. Jangan sembarangan bicara. Wali Kota, syarat aku cuma satu, biarkan dia dan dia berlutut meminta maaf kepadaku dan Nona besar. Kamu. Berlutut? Memang kamu siapa? Jenderal Mi, tolong jaga bicaramu. Apa kamu berniat menyerangku? Kamu sepertinya terlalu meremehkan kakakku. Tuan, mohon diperhatikan. Saya tidak bermaksud begitu. Justru orang ini asal-usulnya tidak jelas. Sengaja memancing keributan. Sepertinya dia punya niat terselubung. Tuan, jangan sampai tertipu oleh orang jahat. Pasukan-pasukan Cao, sebanyak 100.000 orang ada di luar. Bagaimana mungkin membiarkan dia mengangkut pangan ke kota? Siapa bilang aku akan mengangkutnya dari luar kota? Tuan, persediaan yang ada di dalam kota saat ini, semuanya sudah tercatat. Tidak ada pangan yang tersisa. Orang ini pandai bersilat lidah. Bicara omong kosong. Pasti menyimpan niat buruk. Saya mohon Tuan, buat perhitungan dengan orang ini. Mohon Tuan, habisi orang ini. Ini menyangkut nasib ratusan ribu rakyat di kota. Bisakah Anda menjamin sanggup menghidupi mereka? Tuan penguasa kota ya. Di tengah kesulitan, sebenarnya tersimpan sebuah peluang. Hanya butuh mata yang jeli, dan hati yang berani untuk mencoba. Benar-benar sombong sekali. Jenderal Mi tadi sudah mengatakannya dengan jelas. Stok pangan di dalam kota sangat menipis. Memangnya apa ide hebatmu? Saat kau mengerjaiku tadi, bukankah kau cukup menikmatinya? Maksudmu bahan makanannya? Kau ingin kami makan barang-barang kotor itu? Tentu saja. Benar-benar konyol. Kau sedang menghina kecerdasan kami. Jeroan itu aromanya busuk, mana mungkin bisa dimakan? Jangan terburu-buru. Selesai. Trik apa yang sedang kau mainkan ini? Semuanya harap tenang. Inilah yang bisa menjadi senjata rahasia untuk mengubah limbah jadi berharga. Bumbu dasar hotpot. Bumbu ini bisa mengubah jeroan yang dibenci semua orang menjadi kelezatan dunia. Mustahil. Semua orang tahu jeroan ini baunya menjijikkan. Bagaimana bisa jadi makanan? Kau pasti sedang mempermainkan kami. Tenanglah dulu. Siapa yang mau mencoba cita rasa hotpot pedas dari Chongqing ini? Karena tidak ada yang berani mencoba, biar Zuge yang memulainya. Hei, tunggu. Jangan lupa, saus minyak wijen ini adalah nyawa dari hotpot ini. Makanannya beracun? Pengawal, tangkap dia. Tunggu sebentar. Tuan, meskipun benda ini berasal dari jeroan, tapi tidak ada bau busuknya sama sekali. Malah rasanya sangat nikmat dan bisa menghangatkan tubuh. Selamat, Tuan. Masalah pangan kita akhirnya bisa teratasi. Tidak mungkin. Zuge pasti sudah bersekongkol dengan orang ini untuk menipu Tuan. Kakak, apa yang dikatakan Tuan Guru itu memang benar. Apa itu benar? Tuan, masih ada berapa banyak benda ini? Asalkan uangnya cukup. Bukan hanya bumbu kuah pedas ini, bahkan seluruh pasokan pangan militer, aku yang tanggung semuanya. Hahaha.
Tuan benar-benar penyelamat negara dan rakyat kita. Pengawal, segera siapkan 1000 keping emas. Ikutlah dengan Tuan ini untuk mengambil bahan pangan. Hei, jangan terburu-buru. Karena sekarang aku sudah membantu mengatasi masalah besar ini, dan kalian semua sudah setuju, maka permintaanku agar kedua jenderal ini berlutut untuk meminta maaf harus dipenuhi, bukan? Tuan, orang ini punya niat terselubung. Dia mencoba memecah belah hubungan kita. Mohon selidiki dengan teliti. Benar, Tuan. Kesetiaan kami sudah sangat jelas tak terbantahkan. Tuan, saat ini kekurangan bahan pangan adalah urusan terpenting bagi militer kita. Kami mohon Tuan, untuk mengutamakan kepentingan umum. Baiklah. Aku akan menuruti perkataan Tuan ini. Mi Fang, Mengda. Lakukanlah seperti apa yang diminta olehnya. Kalian berdua. Tuan sekalian, silakan lakukan. Nyawa segenap prajurit ketiga pasukan dan keselamatan kota Shuzhou, semuanya bergantung pada hal ini. Saya mohon Tuan berdua mempertimbangkannya baik-baik. Artinya masalah hari ini tidak bisa diselesaikan dengan baik. Tuan Lin, saya telah bertindak bodoh dan menyinggung Anda. Tuan Meng, giliranmu. Tuan Lin, jenderal ini mengaku salah. Mohon Tuan Lin mengampuni saya. Tuan Lin, perkara pengumpulan logistik adalah urusan yang sangat mendesak. Aku akan mengutus beberapa prajurit untuk menemani Anda pergi. Bagaimana menurutmu? Tidak perlu. Tidak perlu sama sekali. Aku pergi sendiri saja sudah cukup. Tuanku, menyerahkan nyawa seluruh penduduk kota ke tangan satu orang saja, ini benar-benar sebuah kekonyolan. Kak, aku percaya padanya. Chang Er, jangan main-main. Kak, aku sudah berjanji. Jika dia benar-benar bisa membawa logistik makanan dan menyelamatkan kota Shuzhou dari kepungan, maka dia adalah calon suamiku, Sang Liu Xiang. Aku pasti akan memberikan dukungan penuh. Jika aku salah menilai orang dan dipermainkan oleh janji palsu, aku rela menerima hukuman militer dan memberikan nyawaku demi menebus ketiga pasukan. Baiklah kalau begitu. Tuan Lin, berapa lama waktu yang Anda butuhkan untuk menyiapkan makanan? Jika penguasa kota bisa mengumpulkan 1000 keping emas dan perhiasan giok, dalam waktu 1 hari, aku akan bisa mengirimkan logistiknya ke kediaman utama. 1 hari? Ini. Tuan jangan bercanda. Ini sungguh benar terjadi. Baiklah. Pengawal, cepat siapkan 1000 emas untuk mendampingi Tuan mengambil makanan. Tenang saja, aku ini pasti tidak akan membuatmu kecewa. Tunggulah aku kembali. Biarkan aku mencoba lewat lubang ini lagi. Di mana orangnya? Koki itu bukan dewa. Mana mungkin dia bisa menghilang begitu saja? Pengawal, bawa 2 orang tak berguna yang bicara omong kosong ini. Seret mereka keluar dan hukum cambuk mereka 20 kali. Ampun Tuan, mohon ampuni nyawa kami. Jenderal Mi, jika Koki itu benar-benar membawa lari uangnya, maka itu masih bisa dimaklumi. Tapi jika dia benar-benar berhasil melarikan diri dari kepungan Tuan Chao dan mendapatkan kepercayaan dari Liu Xuanzhao, maka untuk menyingkirkannya akan sangat sulit dilakukan. Apa maksud dari Tuan Meng? Hari ini di istana, Koki itu terhadap kita begitu merendahkan, namun Liu Xuanzhao pura-pura tidak melihatnya. Orang yang suka mencari aman sendiri seperti itu, mengapa kita harus mempertaruhkan nyawa untuknya? Sejujurnya, Tuan Chao sudah menyiapkan perangkap yang sangat ketat di bawah kota. Saat waktunya tiba, kita hanya perlu sedikit bekerja sama, maka kepala Liu Xuanzhao itu sudah ada di tangan kita. Setelah itu, jabatan dan kekayaan, bukankah itu akan mudah kita dapatkan? Apa benar hal seperti itu ada? Sungguh, besok kita akan bergerak lebih dulu, habisi Liu Xuanzhao terlebih dahulu. Sedangkan untuk Koki itu, bukankah dia bisa kita tindak sesuka hati? Baik. Kita sepakat. Sudah sepakat. Wah. Saudara Lin, nanti kalau ada barang bagus seperti ini lagi, ingatlah untuk segera mencari saya. Masuklah. Ini ada uang tunai 100 juta dolar. Senang bekerja sama dengan Anda. CEO Lei sungguh orang yang tegas. Senang bekerja sama dengan Anda. Ngomong-ngomong, saya masih ada urusan. Saya pergi dulu ya. Terima kasih banyak ya. Lapor. Lapor Tuan, pasukan Chauman sudah berbaris dan menantang di luar kota. Mereka berkata. Katakan. Kata mereka, siapapun yang bisa menghabisi Tuan, akan mendapatkan hadiah 1000 keping emas dan gelar bangsawan tinggi. Tunggu keterlaluan kamu pengkhianat Chao. Beraninya kamu bersikap begitu semena-mena. Lalu di mana Koki itu? Apakah dia sudah menampakkan diri? Hari ini musuh sudah mengepung kita, tapi 10.000 ton bahan pangan itu belum juga tiba. Nona besar, bagaimana Anda akan memberi penjelasan kepada seluruh pasukan?
Tuan, Hari ini adalah saat bagi kalian untuk tiada. Lince, akhirnya kamu kembali juga. Semua ini gara-gara kamu. Sekarang kedai makanan tidak ada pelanggan sama sekali. Benar, kelompok Wang Dazuang itu terus membuat kekacauan setiap hari. Aku sedang bingung mencari cara bagaimana mengumpulkan makanan sebanyak itu dalam waktu singkat. Bukankah sekarang sudah ada dapur umum di sini? Ayo, buka dan lihatlah. Aku ini baru saja mendapat pesanan catering dari kru film besar. Siapa di antara kalian yang bersedia ikut denganku ke lokasi syuting untuk menjadi juru masak? Soal uang, pasti akan tercukupi. Bekerja untuk kru film besar memang sangat menghasilkan uang. Teman-teman, mari kita berangkat. Ayo pergi. Hahaha, berangkat. Anda? Apakah Anda semua juga berniat untuk menghabisi aku? Menghabisi Anda? Kami bertempur mati-matian hanya untuk bisa makan, tapi sekarang makan pun kami tidak kenyang. Siapa lagi yang mau mempertaruhkan nyawa untuk Anda? Hahaha. Tak kusangka aku Liu Xuanzhao bisa mengalami hari seperti ini, diancam oleh sekelompok prajurit yang kelaparan. Tuan, pernahkah Anda mendengar bahwa mereka yang benar akan dibantu, sedangkan yang zalim akan ditinggalkan? Kau juga mau mengkhianati aku? Liu Xuanzhao, dulu aku sangat setia kepadamu, tapi kau justru menyuruhku berlutut pada seorang koki. Sekarang aku memihak Tuan Chao. Apa ada yang salah? Kekuasaanmu sudah berakhir, menyerahlah dengan tenang. Jika tidak, nyawa nona besar ini mungkin sulit untuk diselamatkan. Mi Fang, jika kau berani menyentuhnya, sehelai rambut pun, aku akan benar-benar menghancurkanmu. Jika begitu, jangan salahkan aku jika bertindak kejam. Seluruh prajurit, dengar perintahku. Siapapun yang menghabisi Liu Xuanzhao akan diberikan gelar dan kedudukan tinggi. Gawat sekali. Kenapa kamu begitu panik? Muncul kavaleri besi misterius di kota dan sedang menuju ke rumah tuan kota. Kavaleri besi? Mi Fang, jangan-jangan kavaleri itu adalah bala bantuan yang dipanggil oleh Tuan Lin. Situasi sudah terkendali. Kavaleri itu pasti pasukan kita dari luar kota. Agar kalian bisa pergi dengan tenang, mari kita lihat ke sana. Ayo pergi. Banyak sekali monster besi yang bergerak. Cepat lari. Cepat lari. Lari. Benda apa ini? Bukan. Teman-teman, ada apa sebenarnya ini? Lince, Ternyata dia bisa membawa banyak kavaleri. Lince, siapa kamu sebenarnya? Siapa aku itu tidak penting. Yang penting adalah aku sudah membawakan pangan sesuai kesepakatan. Jangan harap kamu bisa membohongiku. Di sini selain pasukan kavaleri aneh, di mana ada pangan? Kamu tidak percaya? Teman-teman, kita sudah sampai. Ayo mulai kerja. Ternyata masih bisa bersabar juga. Pemberontakan. Ini pengkhianatan. Cepat kembali ke sini. Liu Xuanzhao, apa kamu pikir sudah menang? Pasukan kami sudah tiba di sini. Jangan harap bisa melarikan diri. Mengda, kamu juga ingin memberontak? Mi Fang, kamu berani mengkhianati negara Shu? Hari ini adalah saat terakhirmu. Mengda, kamu? Kenapa? Tuan, hamba terlambat datang menyelamatkan Anda. Mohon maafkan hamba, Tuan. Tangkap semua pengkhianat ini, dan masukkan mereka ke penjara bawah tanah. Siap tangkap mereka. Semua ada, silakan. 1 menu daging dan 2 sayur ya. Hebat juga. Kru film sebesar ini bisa kamu tangani? Tentu saja. Begini ceritanya. Aku sudah berusaha keras untuk menemukannya. Ayo semuanya. Bekerja yang benar ya. Jangan sampai ada kesalahan. Tapi, kru film sebesar ini, kok satu kamera pun tidak kelihatan ya? Tahu apa kamu? Ini namanya acara realitas. Semuanya pakai kamera tersembunyi. Itu. Yang di sana itu. Juga yang jauh di sana. Jangan terus dilihat. Nanti kalau ketahuan bisa kacau. Wanita cantik ini? Oh, aku mengerti. Apa ini yang di TV disebut sebagai kesepakatan gelap? Datang. Ayo coba. Ini buatanku sendiri.
Bagaimana rasanya? Ayo, aku ajak kamu ke tempat lain. Mari. Tidak mungkin. Benar-benar tidak mungkin. Aku sudah mengepung kota Shuzhou lebih dari 1 bulan. Bagaimana mungkin masih ada persediaan makanan? Menurut laporan dari mata-mata, ada seorang koki bernama Lin Che. Dalam semalam, dia membawa persediaan makanan yang sangat banyak dan muncul bersama para juru masak di dalam kota. Hanya seorang koki kecil. Bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi? Tuan, Lin Che ini bukan orang sembarangan. Kita harus segera menyelidiki identitasnya. Jika tidak, hal ini akan membahayakan pasukan kita. Kirim pesan kepada Mengda. Buat Lin Che. Tunduk kepadaku. Jika tidak, Anda pergilah sendiri dan buat perhitungan dengannya. Baik, Tuan. Lin Che, kali ini Anda berjasa besar. Saya bersulang untuk Anda. Untuk Anda. Baik. Kalau begitu, pernikahan dengan nona muda kedua. Aku Liu Xuanzhao, di sini mengumumkan. Aku akan menikahkan adik perempuanku, Liu Xiang, kepada Lin Che. Hahaha. Terima kasih, Tuan Penguasa Kota. Tuan, hamba merasa rencana pernikahan ini kurang tepat. Apa? Apa ada yang salah? Tuan, sebelumnya Nona Besar menolak lamaran keluarga Sun, dan pihak Wuzhou belum membuat masalah untuk sementara waktu. Itu karena mereka tahu bahwa Nona Besar memang belum menikah, tapi sekarang, jika mereka tahu dia sudah menikah, mana mungkin mereka melepaskan ini begitu saja? Benar juga. Sun Xiwan itu merupakan kekuatan terbesar di Jiangnan. Jika mereka marah dan bekerja sama dengan pasukan Cao, kita semua mungkin tidak akan sanggup menahannya. Mohon Tuan mempertimbangkannya kembali. Terlebih lagi, Lin Che ini hanyalah seorang koki. Jika harus dipadukan dengan Nona Besar kita, ini. Tunggu dulu, kalian ini sudah makan masakanku. Tapi kenapa malah menjelek-jelekan aku? Saudara Lin, kenapa kamu bicara seperti itu? Kakak. Lin Che telah menyelamatkan seluruh kota Shuzhou. Aku bersedia menikah dengannya dan menghadapi hidup mati bersamanya. Xiang Er. Jika Nona Besar memicu kemarahan Sun Xiwan karena hal ini, maka kota Shuzhou kita akan terperosok dalam situasi terjepit di antara dua musuh. Kecuali jika Tuan Lin punya cara untuk mengusir pasukan Cao. Jika tidak, pernikahan ini memang tidak pantas. Mohon, Tuan, pikirkanlah masa-masa. Tuan Lin, kamu lihat sendiri bagaimana situasiku sekarang. Aku tidak punya pilihan lain mengenai pernikahanmu dengan Xiang Er. Lalu, bagaimana jika aku benar-benar punya cara untuk memukul mundur pasukan Cao? Tuan Penguasa Kota, jika saya benar-benar memiliki rencana yang bagus untuk memukul mundur pasukan Cao, apakah kali ini Anda bisa menepati janji Anda untuk memberikan Nona Besar kepada saya? Hahaha, Lin Che, jangan biarkan amarah sesaat mengendalikanmu. Bagaimana mungkin kau hanya dengan satu orang bisa mengalahkan pasukan Cao? Dengan kekuatanku sendiri, memang mustahil untuk menandinginya. Tapi Nona Besar, apakah Anda bersedia memberi saya bantuan untuk menghadapi musuh bersama? Aku bersedia memberimu bantuan. Apa yang perlu aku lakukan? Berapa banyak prajurit yang Anda miliki? 3.000. 3.000? 3.000 orang melawan 300.000 pasukan milik pasukan Cao? Itu benar-benar mimpi di siang bolong. Ah, sudah pernah aku katakan sebelumnya, asalkan ada uang, aku bisa melakukan apapun. Dalam 3 hari, aku pasti akan membentuk pasukan pilihan yang tak terkalahkan dan selalu menang dalam peperangan. Oleh karena itu, Tuan Penguasa Kota, apakah peraknya? Sudah Anda siapkan? Hahaha, itu. Duh, Saudara Lin. Aduh. Kita baru saja membeli bahan pangan baru-baru ini, jadi kondisi di gudang harta sudah hampir kosong. Sudah susah payah membujuk istriku, Huf. Hanya tinggal sedikit perhiasan emas ini. Bisakah kau gunakan seadanya? Tuan Penguasa Kota, Anda terlalu sungkan. Saudara Lin, tentang senjata dan peralatan itu, apakah benar-benar bisa diandalkan? Tentu saja. Tuan Penguasa Kota tenang saja. Kalau aku yang urus. Kapan aku pernah membuat Anda kecewa? Saudara Lin, ini adalah seluruh harta terakhirku. Bisakah kau? Tidak bisa. Tuan Penguasa Kota, tenanglah. Investasi kali ini pasti akan menjadi yang paling penting dalam hidup Anda. Kalungku. Lin Che, Xiao Shan, kenapa kamu ada di sini?
Kamu tidak sedang sengaja membuntutiku, kan? Aku beritahu ya, berhentilah berharap. Kita sudah berakhir. Bocah, jadi kamu ini si pemuja yang berjualan bihun goreng, demi membiayai kuliah Xiaoshan itu? Tuan Muda Jin, tolong jangan salah paham. Hal itu dia lakukan atas kemauannya sendiri. Aku tidak pernah memaksanya. Bocah, hari ini kamu harus memberiku penjelasan. Xiaoshan, sejak kita berdua putus, aku baru bisa melihat siapa kamu sebenarnya. Kamu sama sekali tidak layak mendapatkan perjuanganku. Kalung ini adalah barang antik dari zaman Daxia, harganya 5 juta dolar loh. Kamu tukang mie goreng, biar tanganmu patah karena memasak pun tak akan mampu ganti rugi. Cuma 5 juta dolar? Cuma 5 juta dolar. Dasar tukang bihun goreng, tidak usah bicara padaku dengan nada sombong seperti itu. Oh, Tuan Muda Jin, aku tahu. Dia pasti datang untuk mencuri barang antik. Benar. Aula Bangxian ini milik orang terkaya di Daxia tokonya Lei Wanjun. Beraninya kamu datang untuk mencuri di sini? Kamu sedang mencari masalah. Bukan. Untuk apa juga aku mencuri? Kalau begitu, tunjukkan benda di tanganmu, buka dan perlihatkan padaku. Atas dasar apa? Kalau tidak berani, berarti kamu bersalah. Penjaga, petugas keamanan, cepat ke sini. Tuan, tolong buka tas Anda dan perlihatkan isinya. Jika aku benar-benar mencuri sesuatu, kenapa kalian tidak periksa saja CCTV-nya? Untuk apa repot-repot begitu? Bagaimana jika kamu kabur? Buka saja tasnya, dan biarkan kami periksa. Jangan katakan aku tidak mencuri. Bahkan, jika aku mencurinya pun, orang-orang seperti kalian tidak akan bisa menghentikanku. Bahkan jika Xiao Lei datang ke sini, dia harus mengantarku keluar dengan penuh hormat. CEO Lei adalah sosok yang sangat hebat. Mana mungkin orang sepertimu mengenalnya, dan mengantarmu keluar? Lancang. CEO Lei, Anda sudah datang. Kamu siapa? Saya Xiao Jin. Ayah saya adalah pimpinan dari grup Jin, namanya Jin Wanfu. Oh, bocah keluarga Jin itu. Aku kedatangan tamu istimewa hari ini, jadi aku tidak bisa meladanimu. Tentu saja, Tuan. CEO Lei, saya ingin melaporkan bocah ini, dia berani mencuri sesuatu di tokomu, dan bahkan bicara besar dengan mengatakan, Anda tidak akan berani melakukan apapun padanya. Menurutku ini adalah penghinaan besar bagi Anda. Tutup mulutmu. Tuan, CEO Lei. Saudara Lin adalah tamu kehormatanku di Aula Bangxian. Bagaimana mungkin dia mencuri barang dari Aula Bangxian? Sebaliknya dirimu, jika berani bicara sembarangan lagi, akan aku buat grup Jin milikmu tutup dan bangkrut. Bukan begitu, CEO Lei. Anda harus percaya pada saya. Ada sesuatu di dalam tasnya. Jin Yuchai, yang kamu maksud bukankah barang ini? Ya, benar itu barangnya, CEO Lei. Lihatlah. Buka mata lebar-lebar dan lihat ini. Pada barang-barang antik ini, tidak ada logo Aula Bangxian milikku. Tidak ada? Bah, bagaimana mungkin? Jika sudah jelas, cepatlah pergi dari sini. Jangan mempermalukan diri sendiri di sini. Pergi. Tuan Muda Jin? CEO Lei. Saudara Lin? Si Jin Yuchai itu, dia adalah orang licik yang suka balas dendam. Kamu harus berhati-hati nantinya. Terima kasih atas peringatannya, CEO Lei. Tapi aku, Lin Che, tidak pernah takut akan masalah. Jika ada orang yang memicuku, aku pasti tidak akan tinggal diam begitu saja. Ah, baiklah, Saudara Lin. Coba tunjukkan padaku kali ini barang bagus apa lagi yang kamu bawa. Ayo pergi. Saudara Lin, pengamatanmu ini memang masih tetap tajam seperti biasanya. Barang-barang ini, semuanya adalah barang-barang yang sangat berharga. Ada yang salah. Ini semua sama sekali bukan barang dari masa Han Timur. Semua ini adalah barang tiruan. Ada yang salah. Semua ini sama sekali bukan barang dari dinasti Han Timur. Apakah ini semua barang palsu? Barang-barang ini, semua benda ini usianya bahkan jauh lebih tua dari dinasti Han Timur. Benda-benda ini sangat berharga, benar-benar harta karun yang tak ternilai. Pakar tua, bisa tidak kamu bicara dalam satu tarikan napas? Jangan putus nyambung seperti itu, Anda benar-benar pandai menjeda kalimat. Jadi, berapa nilai barang ini? 50 juta dolar? Salah, tapi 500 juta dolar. Ah, barang-barang ini. CEO Lei, bisakah kita mendapatkannya? Ini. Jangan menjebakku, aku tidak bisa mendapatkan itu. Aku akan memberimu 200 juta dolar lagi. Aduh, ini benar-benar tidak bisa didapatkan. Orang lain yang lintas waktu ke masa lalu, bisa mendapatkan pesawat dan meriam dengan sangat mudah. Kenapa itu tidak berhasil untukku? Sial. Barang apa sebenarnya yang bisa menaklukkan Cao Man, tapi bisa didapat dengan mudah? Aku punya ide. Untuk apa kamu menginginkan barang-barang ini? Aku punya kegunaan rahasia sendiri. Baiklah. Tuan Penguasa Liu, apa kabarmu setelah sekian lama? Hentikan kemunafikanmu itu. Cao Man mengirimmu ke sini, trik apa lagi yang ingin kalian mainkan? Tuan Si, sampai di sini, atas perintah dari tuanku. Kabarnya di dalam kediaman jenderal,
Ada seorang koki bernama Lince, dia sangat menarik perhatian. Tuanku berniat untuk bertemu dengannya. Selama jenderal bersedia menyerahkan Lince, pasukan kami akan segera mundur. Si licik Cao Cao itu punya banyak tipu muslihat. Bagaimana mungkin perkataanmu bisa dipercaya? Percaya atau tidak, semuanya tergantung pada keputusan Anda sendiri. Namun Tuan Si juga memiliki satu pesan untuk Anda, Jenderal. Jika esok hari tidak melihat Lince, pasukan kami pasti akan menyerang dengan kekuatan penuh dan berjanji untuk menghabisi seluruh isi kota Suzhou. Penasihat. Apa yang dikatakan orang ini? Seberapa besar bisa dipercaya? Hal ini cukup aneh, tidak bisa sepenuhnya dipercaya, tapi tidak boleh juga tidak waspada. Jika Lince bisa membawa kembali senjata ampuh yang membalikan keadaan, maka masalah Cao Man ini secara alami akan selesai dengan mudah. Namun, jika dia kembali dengan tangan kosong, Tuan, Lince terlalu aneh, rasanya sulit untuk dipercaya. Sekarang pasukan Cao berniat mundur. Ini kesempatan emas dari langit. Bagaimana mungkin kita melepaskannya? Tapi tindakan ini melanggar etika. Takutnya akan kehilangan dukungan rakyat. Tuan, lebih baik tunggu Lince kembali. Untuk sementara kita tahan dia dulu. Lalu kita amati pergerakannya sebelum membuat keputusan. Bukankah ini agak terlalu cepat? Jalanan sedang ramai begini. Sepertinya tidak enak dilihat. Bisakah kamu lebih serius? Sekarang seantero kota penuh dengan mata-mata penasihat. Mereka ingin menangkapmu demi penarikan pasukan Cao Man. Sekarang sebaiknya jangan kembali ke rumah gubernur. Lebih jauh dari mereka lebih baik. Apa kamu dengar dengan jelas? Di saat genting seperti ini, kamu masih saja bersikap begitu. Apa kamu dengar apa yang barusan aku katakan? Aku dengar jelas kok. Tapi aku tidak ingin melarikan diri. Aku ingin menikahimu. Tahukah kamu, bagaimana nasibmu jika jatuh ke tangan Cao Man? Tenang saja. Aku tahu apa yang kulakukan. Karena Cao Man itu tahu lokasi persis keberadaanku, maka pasti ada pengkhianat di dalam kota. Ah benar juga, siapa kemarin yang mengusulkan untuk menyerahkanku? Itu adalah Mengda. Pengkhianat itu. Aku akan pergi membuat perhitungan dengannya. Hei, tidak perlu terburu-buru. Karena Cao Man sangat ingin bertemu denganku, biar aku sendiri yang menemuinya. Aku ingin lihat, permainan apa yang bisa dia mainkan. Ngomong-ngomong, berapa banyak orang yang bisa kamu kerahkan sekarang? Karena terjadi tiba-tiba, paling banyak hanya 5 orang. Cuma 5 orang? Iya. 5 orang pun cukup. Ayo jalan. Kemana perginya Lince sebenarnya? Ini kenapa tidak ada jejaknya sama sekali? Lapor. Lapor, tuanku. Tuan Lin meninggalkan beberapa pasang sepatu ini, lalu membawa nona besar beserta 5 orang prajurit pergi jauh ke pedalaman kemah Cao. Ini, si Lince ini, apakah dia berniat mencelakai adikku? Tuanku, harap tenanglah sedikit. Meskipun tindakan Tuan Lin ini berbahaya, mungkin dia punya maksud tersembunyi. Maksud tersembunyi? Kulihat dia hanya mencari masalah saja. Seseorang, kemari, siapkan kuda untukku, aku akan pergi ke kemah Cao sendiri, untuk menyelamatkan adikku. Tuanku, makanan ini rasanya lebih hambar dari air putih. Kita datang ke garis depan untuk berperang, bukan untuk menderita di sini. Kekeringan bertahun-tahun, stok makanan sudah menipis sejak lama. Sepertinya pasukan Cao juga sudah tidak tahan lagi. Apa yang kalian bisikan? Kami hanya merasa makanan ini. Selama kita bisa membantu tuanku untuk menaklukkan kota Suzhou, maka kelak, kekayaan dan hidangan yang lezat, semuanya akan kita miliki. Kami berjanji setia kepada tuanku. Bagus. Jika ingin menaklukkan kota Suzhou, mungkin kita harus menunggu sampai waktu yang sangat lama. Sebenarnya, kapan peperangan ini akan berakhir? Ya, semoga kita bisa segera pulang ke rumah. Wah, harum sekali. Dari mana asal aroma bihun goreng ini? Di sebelah sana ada orang sedang menggoreng bihun. Kemari tuanku, kami bersulang untuk Anda. Tuanku, aku akan berbicara jujur apa adanya. Persediaan makanan pasukan kita sudah habis, dan semangat juang kita sedang rendah. Jika kita tidak kunjung menguasai kota Suzhou, konsekuensinya tidak bisa dibayangkan. Jika bukan karena bocah Lince itu yang berulang kali menghalangi kita, kota Suzhou pasti sudah lama jatuh ke tanganku. Tuanku, mohon tenanglah. Aku sudah mendapatkan sesuatu dari tangan Mengda, sebuah senjata rahasia. Kekuatannya cukup untuk menghancurkan seluruh pertahanan kota Suzhou. Tinggal menunggu waktu yang tepat, kita bisa memukul mundur mereka dalam satu serangan. Bagus, hahaha. Ayo, tuanku. Silakan. Silakan. Bihun goreng. Bihun goreng.
Tuanku, bukankah ini si bocah Lince itu? Siaren, cepat tangkap dia. Tunggu dulu. Berani masuk ke kemah Chowku seorang diri, dia sudah berada dalam genggamanku, dia cukup bernyali juga. Mari kita temui dia sebentar. Kamu pasti yang namanya Chowman. Kan? Lihat saja kualitas makanan kalian itu, pantas saja penyerangan kalian selalu gagal. Kamu, beraninya kamu menghina tuanku? Aku akan menghabismu sekarang juga. Bocah, kamu punya keberanian yang hebat, beraninya kamu masuk ke perkemahanku seorang diri? Aku di sini, mewakili keinginan dari kota Shuzhou dan Liu Xuanzhao, meminta kalian untuk menarik mundur pasukan. Hahaha. Kalau begitu katakan padaku, jika aku menarik pasukan, apa keuntungan bagiku? Anak muda, pernahkah kamu terpikir bahwa perang itu sendiri adalah sebuah kekayaan? Jika aku menang, seluruh dunia ini akan menjadi milikku. Di dunia ini, apa ada kekayaan yang lebih besar dari itu? Tetapi aku Chow sangat menghargai bakat. Mulai sekarang, bekerjalah untukku. Bagaimana menurutmu? Bagaimana jika aku tidak mau? Lince, kamu jangan sampai tidak tahu diuntung. Tuan, anak ini sungguh keras kepala dan tidak mau mendengar saran kita. Daripada dibuang, bagaimana kalau kita gunakan dia untuk mencoba seberapa hebat kekuatan senjata rahasia itu? Aku memang menyukai orang berbakat, tapi karena dia tidak bisa bekerja untukku, maka sebaiknya dia dilenyapkan saja. Semuanya, bawa senjata rahasia itu kemari. Hahaha. Ya ampun. Biar aku beritahu ya, pengkhianat di pihak kalian ini lumayan juga kemampuannya. Bukan begitu, kok bisa-bisanya baru sebentar saja mobilku sudah dicuri? Lince, hanya sekaranglah saatnya kamu masih bisa tertawa. Senjata rahasia yang selama ini kamu banggakan, sekarang sudah berada di tangan kami. Aku tanya sekali lagi, apakah kamu bersedia tunduk kepada Tuan? Daripada ikut kalian dan makan seadanya, lebih baik kalian ikut denganku saja. Loh, meskipun tidak ada jaminan sosial, paling tidak aku tanggung makan dan tempat tinggalmu, kan? Dasar keras kepala, tunggu sampai aku menyalakan pusaka ini, akan kubuat kamu sadar, apa itu kedahsyatan teknologi modern? Hahaha. Bagus, bagus. Nyalakan apinya. Masukkan giginya. Tambah minyaknya. Wahai pusaka sakti, cepatlah tunjukkan kehebatanmu. Hancurkan bocah yang sombong dan tak tahu diri ini. Gilas dia sampai habis. Ini, apa yang terjadi? Kenapa pusaka ini sama sekali tidak bergerak? Sudah. Tadinya aku mengira kalian orang zaman dulu punya trik yang hebat. Ternyata hanya begini saja kemampuannya. Apa kamu pikir kamu bisa mengendalikan kavaleri besi ini? Tentu saja, kavaleri besi ini memang sedari awal adalah milikku. Perhatikan baik-baik. Lihatlah dengan mata kepalamu sendiri. Ini, bagaimana menurutmu? Pusaka yang sangat kalian banggakan ini hanya menuruti kata-kataku. Kalian semua sekarang, apakah bersedia untuk berdamai? Anak kecil, jangan sombong. Aku memiliki 100.000 pasukan elit. Hari ini, aku akan membuatmu tiada di sini. Oh, 100.000 pasukan elit? Aku sangat takut loh. Hei, jangan-jangan kalian benar-benar mengira bahwa aku akan datang tanpa persiapan apapun untuk mengajak kalian berdamai? Meskipun kamu datang dengan persiapan, terus kenapa? Hari ini meski dewa sekalipun yang datang, dia tetap tidak bisa menyelamatkanmu. Saudara-saudaraku, habisi dia. 100.000 pasukan elit ya, tidak masalah. Hari ini, aku akan membiarkan kalian merasakan teknologi modern, kekuatan yang sesungguhnya. Ini. Apa ini? Ada yang tidak beres. Seluruh pasukan siaga. Hei, bagaimana menurutmu, Tuan Kota Chow? Sekarang sudah waktunya untuk menyadari situasi, kan? Kamu? Sihir macam apa yang kamu gunakan? Tuan, situasinya sedang tidak menguntungkan. Kita butuh untuk sementara. Hei, sudah terlambat untuk memohon ampun. Harus ada sedikit ketulusan. Apa? Apa yang kamu inginkan agar melepaskan kami? 10.000 keping emas. 1 koin pun tidak boleh kurang. 10.000 keping emas? Kenapa kamu tidak merampok saja sekalian? Jangan buru-buru. Ini hanyalah sedikit kompensasi saja. Tuan Chow coba pikirkan. Kamu mengepung kota selama 3 bulan. Rakyat di dalam kota menderita karena itu. Bagaimana 10.000 keping emas ini bisa cukup untuk menggantinya? Lagi pula, Tuan Chow.
Kamu sebagai seorang pemimpin besar, yang menguasai sebuah kekuatan besar, nyawamu sangatlah berharga. Emas sekecil ini tidak akan merugikanmu. Kamu, jangan mencari-cari alasan. Aku setuju. Hanya saja, asalkan kamu membiarkan kami keluar dari situasi sulit ini, aku setuju. Bagus. Tapi kalau hanya janji lisan, tetap saja tidak bisa. Lince, kamu pengkhianat yang tidak tahu balas budi. Cepat kembalikan adik perempuan milikku. Lihat, kesempatanmu sudah tiba. Aduh, aku bersedia menarik pasukan dan berdamai. Kumohon hentikan kekuatan supernaturalmu. Trik macam apa yang sedang kamu coba lakukan? Aduh, mana mungkin aku berani melakukan trik di hadapanmu? Mohon ampuni aku. Cepat serahkan adikku sekarang juga. Kakak aku di sini. Xiang Er, kamu baik-baik saja? Aku tidak apa-apa. Kali ini bisa mengalahkan Chauman, ini semua berkat Lince. Seandainya dia tidak membawa jaringan listrik ini, serta menjerumuskan diri ke dalam bahaya demi menjadi umpan, kita tidak akan pernah bisa mengalahkan Chauman hanya dengan 6 orang. Lince, kali ini, semuanya berkat bantuanmu. Maafkan aku yang telah salah menilaimu. Kamu benar-benar luar biasa. Bolehkah aku meminta tolong untuk melepaskan ilmu hitam di tubuhku ini? Hei, Tuan Kota Chao, jangan lupakan perjanjian di antara kita. Saya tidak berani melupakannya, Pak. Dalam 3 hari ke depan, saya pasti akan menyerahkan 20.000 keping emas. Anggap saja itu sebagai kado awal untuk pernikahan agung Tuan Lin. Bahkan kabar pernikahan agungku pun kamu sudah tahu. Sepertinya informanmu cukup handal. Kalau begitu, aku ucapkan terima kasih pada Tuan Chao. Ah, omong-omong. Aku dengar Tuan Chao memiliki seekor kuda citu di bawah komandonya. Nah, istriku ini, dia sangat menyukai kuda yang bagus. Lince, jangan mencoba untuk melunjak. Baiklah kalau begitu akan kuserahkan juga sebagai hadiah untuk Tuan Lin. Bagus. Xiang Er, matikan jaringan listriknya. Baik. Tuanku. Hahaha. Sudah lama aku tidak melihat. Si pengkhianat Chao tampak sangat menyedihkan seperti ini, Lince. Semua benar-benar berkat bantuanmu. Hahaha. Kita harus minum-minum bersama saat kembali nanti. Tunggu dulu. Anda melupakan satu hal lagi. Oh? Hal apa? Meng Da. Tuan, apa maksudnya ini? Meng Da, kamu beraninya mengkhianatiku. Tuan, kesetiaan saya, Meng Da, padamu sangat tulus dan bisa dibuktikan. Kamu masih berani membela diri? Lince, sudah mengungkap semua rahasiamu. Kamu adalah mata-mata yang dikirim oleh pencuri Chao untuk berada di sisiku. Tuan, saya dijebak. Dia benar-benar memfitnah saya. Dia melakukan ini karena melihat Anda sangat mengandalkan saya. Dia hanya ingin menjatuhkan nama baik saya. Meng Da, kamu masih tidak mau mengakui kesalahanmu sampai sekarang. Nona besar, saat itu saya tidak menyetujui pernikahan kalian. Itu juga demi kebaikan Tuan. Kita sudah bersama selama bertahun-tahun. Kamu tidak bisa memperlakukan aku seperti ini. Hanya demi dia. Meng Da, aku tidak ingin mendengar penjelasanmu lagi. Wajah aslimu sudah terlihat dengan sangat jelas. Tuan, Anda tidak bisa mendengar keterangan sepihak dari Lince, lalu memperlakukan saya seperti ini. Itu akan melukai hati semua prajurit kita. Tuan Meng, apakah kamu tahu bagaimana identitasmu bisa terbongkar? Itu karena tuanmu berlutut langsung kepadaku untuk memohon ampun. Tidak mungkin. Tuan Chao tidak mungkin melakukan itu. Dasar kurang ajar. Masih berani bilang kamu tidak menipuku? Pengawal, seret dia keluar dan habisi dia. Liu Xuanzao, kamu pemimpin yang bodoh. Tuan Chao akan membalaskan dendamku. Tuan Kota, harap tenanglah. Lince, kali ini aku sangat berterima kasih kepadamu karena membantuku menemukan mata-mata ini. Lalu mengenai pernikahan saya dengan Xiang Er. Hahaha. Baiklah, 5 hari lagi kalian berdua akan menikah. Tuan, Meng Da telah dibuat tiada oleh Liu Xuanzao. Setelah hari ini, akan sulit untuk menyelidiki pergerakan Liu Xuanzao lagi. Cuy, Meng Da itu benar-benar sampah. Bahkan informasi sepenting ini, dia tidak berhasil mendapatkannya, hingga membuatku jatuh terpuruk seperti ini. Apa gunanya memelihara dia? Tuan, Meng Da memang gagal menjalankan tugasnya. Namun karena semua sudah terjadi, kita harus mencari cara lain. Cari cara lain? Aku akan membuat Liu Xuanzao dan koki miliknya merasakan akibatnya. Pergilah kali ini, selain 10.000 keping emas dan kuda kelinci merah, pilihlah beberapa wanita cantik yang sebelumnya diculik dari istana, kirimkan semuanya secara bersamaan kepada koki itu. Liu Xuanzao itu hanyalah orang kasar, meskipun sekarang dia sedang berjaya, dia bukan ancaman yang besar. Sebaliknya, koki itu, jangan biarkan dia tetap berada di samping Liu Xuanzao. Baik. Lalu, utus orang untuk mengirim surat kepada Sun Xiwan. Orang ini menguasai wilayah Runan, kekuatan militernya besar, tetapi dia sombong dan bodoh, dan sangat gila hormat. Jika dia mendengar berita bahwa Liu Xuanzao melanggar janji pernikahan putrinya, aku tidak yakin dia masih bisa tinggal diam. Hahaha.
Kediaman Mengda ini sungguh bagus. Tuan Lin, kamu sungguh hebat ya. Setelah menyingkirkan Mengda, Tuan langsung memberikan kediamannya kepadamu. Bukan saja kamu mendapatkan 10.000 emas, tetapi juga menikahi nona besar. Emas memang sangat penting. Tetapi yang paling utama adalah bisa menghabiskan sisa hidup bersama Xiang Er. Ya, itu benar. Bicara soal hari pernikahan Xiang Er yang sudah dekat, Saudara Lin, aku penasaran apa kamu sudah memikirkan rencana untuk menghadapi Sun Xuan? Saudara Lin, jangan sampai kamu memberitahuku bahwa kamu sama sekali tidak ada persiapan. Sun Xuan itu tipe orang pendendam, kamu ikut campur dan menikahi nona besar, dia pasti tidak akan membiarkanmu begitu saja. Sepertinya aku memang harus pulang sebentar. Lapor. Cauman mengirimkan kado perayaan. Sepertinya 10.000 emasku sudah sampai. Cepat bawa masuk. Hadiah ini sedikit unik. Unik? Apanya yang unik? Bawa masuk. Baik. Tuan Lin, selain 10.000 keping emas dan kuda kelinci merah di luar sana, kelima wanita cantik ini dipilih langsung oleh tuanku sendiri, khusus untuk diberikan kepada Tuan Lin. Jangan begitu, jangan begini. Cintaku pada nona besar sangat tulus dan murni. Segera bawa mereka pergi dari sini. Tapi, Tuan Lin. Saudara Lin, ini terlihat seperti hadiah, namun sebenarnya tersimpan bahaya yang mengintai. Rubah tua Cauman itu. Pintar sekali dia memilih waktu untuk mengirim hadiah. Karena Tuan telah memberikan mereka semua kepadaku. Berarti sekarang mereka sudah menjadi milikku, bukan? Tentu saja, Tuan. Baiklah, kalau begitu kalian semua tetaplah di sini. Hei, Tuan Lin. Anda akan segera meminang nona besar, janganlah sampai membuat keputusan bodoh. Tahu apa kamu soal ini? Sana, kerjakan urusanmu sendiri. Nona besar, tadi Cauman baru saja mengirim uang tebusan dan juga memberikan Lin Che 5 wanita tercantik di dunia. Itu hanyalah rencana licik Cauman. Aku percaya pada Lin Che, dia bukan orang yang seperti itu. Anda salah menilai dirinya. Lin Che menerima semua wanita itu. Apa? Tuan Lin, jangan begitu kasar, pelan-pelan saja. Pakaianku. Istriku, kamu datang. Apa yang kalian lakukan ini? Sini, aku beritahu kamu. Cauman ini, selain mengirim uang tebusan, dia juga mengirim begitu banyak perhiasan emas dan perak. Modelnya benar-benar berkualitas tinggi. Semuanya diberikan cuma-cuma. Perhiasan dan ukiran ini, dengan model yang seperti ini, jauh lebih berharga daripada kotak barang rongsokan milik Liu Xuanzhao itu. Jadi, kamu memanggil mereka masuk ke kamar? Hanya demi ini? Memangnya demi apa lagi? Oh. Jangan-jangan. Kamu cemburu ya? Aku tidak cemburu. Sudahkah aku bilang, kalau aku sudah menyukaimu sejak lama? Jangan begini. Ada orang di sini. Nanti akan aku suruh mereka pergi. Chunji memberanikan diri untuk melaporkan sesuatu. Saya hanya mohon agar Tuan Lin mau menerima saya. Tuan Lin, sebelum saya dikirim ke sini, saya sempat tidak sengaja mendengar Tuan Chao menyuruh mengirim surat rahasia kepada keluarga Sundan. Samar-samar saya dengar, kalau kedua pihak itu ingin bekerja sama. Bekerja sama? Apa kamu yakin? Jika aku mengatakan yang sebenarnya, sekarang tidak akan ada jalan keluar bagiku. Tetapi Tuan, meskipun Anda seorang saudagar, Anda memiliki akhlak yang mulia, kami bersedia untuk mengikutimu, Tuan. Bahkan jika hanya menjadi pelayan biasa, kami akan melakukannya dengan senang hati. Saya mohon, Tuan, terimalah kami. Kami mohon, Tuan Lin. Terimalah kami. Ini. Mereka semua adalah orang-orang yang bernasib malang, baiklah. Biarkan mereka tinggal di kediaman Lin sebagai pelayan. Karena Nyonya sudah berkata begitu, maka kalian semua boleh tinggal. Terima kasih, Tuan Lin. Terima kasih, Nyonya. Istriku tersayang. Dia benar-benar cantik parasnya dan juga cantik hatinya. Jangan bicara sembarangan. Kita kan belum menikah. Sayang, kamu adalah pasangan hidup yang sudah ditakdirkan untukku. Mulai dari benang merah di Yuelao, sampai mangkuk sup di Mengpo berakhir. Aku dan kamu akan selalu bersama sehidup semati, dan tidak akan pernah terpisahkan. Sekarang aku sudah tidak sabar lagi untuk menghabiskan sisa hidupku bersamamu. Mengenai urusan keluarga Sun, kamu tidak perlu khawatir. Aku punya cara sendiri. Sedangkan untuk masalah teknologi dan keterampilan, aku
Lince, tidak akan pernah kekurangan itu. Aku mempercayaimu. Dimanapun kamu berada, aku akan tetap menjadi istrimu. Xianger, hari ini adalah hari pernikahanmu. Seluruh pahlawan hebat dari kota Shu hari ini, semuanya datang untuk menyaksikan pernikahanmu. Sebagai kakak, aku akan meminum habis cawan ini terlebih dahulu. Yoh, Tuan Penguasa Liu. Di hari yang sangat membahagiakan ini, kok kamu tidak memberitahuku lebih awal? Tuan Penguasa Sun, apa urusanmu datang ke sini hari ini? Apa urusanku? Kamu secara sepihak melanggar kontrak pernikahan dengan keluarga Sunku, dan malah mencari orang biasa yang tak dikenal hanya untuk menghina keluarga Sunku? Apa kamu tidak takut 1 juta pasukan besar? Keluarga Sun akan meratakan provinsi Shumu? Orang-orang dari provinsi Shumu memang sekumpulan orang yang lemah, tidak ada satupun yang berani menentang keluarga Sun. Hahaha. Aduh. Tuan Penguasa Sun, Tuan Penguasa Liu, urusan besar seperti menikahkan putri, bagaimana mungkin Cao Man tidak hadir? Tuan Penguasa Sun, apakah kamu datang untuk merebut mempelai wanitanya? Merebut mempelai? Tuan Kota Cao, perkataan itu terdengar sangat kasar. Aku datang membawa 1 juta mas kawin untuk menjemput mempelai wanita. Lapor. Tuan Muda, gawat. Ada pasukan kavaleri besi yang tiba-tiba muncul dan menyerbu ke sini. Mereka telah menghancurkan semua mas kawin kita. Apa? Siapa yang sedang buang angin di sini? Maksudku, kenapa di dalam aula ini tiba-tiba ada bau kentut? Ancang sekali. Dari mana datangnya orang rendahan ini? Beraninya bersikap tidak sopan di sini. Akulah Lince. Di saat yang sama, aku juga bagi di hati Xiang Er, satu-satunya orang yang paling istimewa. Oh, ternyata itu kamu. Kamu hanyalah seorang koki rendahan, tak punya kuasa atau pengaruh apapun. Atas dasar apa kamu berani merebut wanitaku? Liu Xuanzhao, kamu membiarkan orang-orang rendah ini menghina klan Sun milikku. Apakah kamu tidak takut dengan klan Sun milikku untuk bermusuhan sampai akhir? Barang-barang yang kamu bawa itu hanya membuat dirimu dipermalukan saja. Besar sekali bicaramu. Semua mas kawin milikku ini, bahkan jika diletakkan di Shengjing, tetap merupakan salah satu yang terbaik. Hal lain tidak perlu aku sebutkan, tapi 10 kain sutra Shu ini saja sudah sangat sulit untuk didapatkan. Kamu hanya seorang pedagang keliling, beraninya bicara sesumbar begitu? Memangnya kamu bisa menyiapkan mas kawin yang lebih berharga? Mengapa tidak bisa? Mas kawin dari Tuan Lin. Madu batu dari wilayah barat, sebanyak 100 keranjang. Madu batu ini adalah barang langka dari wilayah barat, hanya diserahkan untuk keluarga kerajaan. Siapa sebenarnya asal-usul koki ini, sampai-sampai bisa sangat bermurah hati? Lalu ada tambahan. Kain sutra Shu, sebanyak 1000 gulung. Sutra Shu. Ini benar-benar harta karun dengan harga yang sangat mahal. Tidak mungkin didapat oleh siapapun kecuali kaum bangsawan. Ini bahkan, jumlahnya sampai 1000 gulung. Lalu ada juga garam halus, sebanyak 10.000 kati. Dari zaman ke zaman, kami hanya memiliki garam kasar. Sejak kapan ada garam yang sehalus ini? Ini adalah benda yang sangat langka di dunia. Mana mungkin bisa dibandingkan dengan gunungan emas? Adik ipar, apakah barang-barangmu ini benar-benar semuanya adalah mahar? Tentu saja. Xiang Er milikku, layak mendapatkan semua yang terbaik di dunia ini. Konyol! Orang tak dikenal ini. Bagaimana mungkin bisa memberikan mahar semahal itu? Benar-benar sebuah kemustahilan. Begitukah? Karena kalian tidak percaya, silakan Tuan Penguasa Sun mengutus seseorang untuk memeriksa barangnya di luar sana. Tuan Lin benar-benar sosok yang hebat namun rendah hati. Tuan Cao terlalu memuji. Harta benda duniawi seperti ini tidak sebanding dengan rencana besar dan hebat milik Tuan Cao. Karena Tuan Lin berani mengumumkannya di sini, hanya orang bodoh saja yang akan meragukannya. Hanya saja, dengan kemampuan sehebat ini, Tuan Lin justru mengaku hanya seorang juru masak kecil. Benar-benar membuatku tertipu. Tidak juga. Aku ini orangnya tidak pernah berbohong. Semua yang kukatakan adalah kebenaran yang jujur. Bahkan jika kamu punya semua harta karun ini, lalu kenapa? Dengan 1 juta pasukan keluarga Sun, bagaimana kamu bisa melawanku? Lapor, 1 juta pasukan sedang mengepung dari luar kota. Keadaan darurat. Setelah menunggu sekian lama, akhirnya saatnya tiba juga. Liu Xuanzhao, aku bertanya kepadamu untuk terakhir kalinya. Apakah kamu benar-benar akan menikahkan adikmu denganku atau tidak? Mustahil. Kejahatanmu ini sudah tidak bisa dimaafkan. Oh, kamu masih merasa bahwa kamu adalah penguasa kota-kota Suzhou yang berkuasa itu? Biar ku beritahu ya, kota Suzhou akan segera hancur. Adik perempuanmu itu, aku, Sun Xiwan, akan mengambilnya kapanpun aku mau. Jangan mimpi. Anak-anak keluarga Liu tidak akan membiarkan orang tak tahu malu sepertimu menghina kami. Menghina? Hari ini akan kubuat kamu sadar. Sadar apa artinya penghinaan yang sesungguhnya. Kemari kalian. Apa kamu pikir hal seperti ini bisa membuatku tunduk? Biar ku beritahu ya, itu mustahil. Masih keras kepala juga ya. Liu Xuanzhao, aku beri kamu sebuah pilihan. Sekarang ambil pedang ini, dan buat perhitungan dengan kepala koki ini untukku. Jika tidak, keluarga Sun dengan 1 juta pasukan besarku akan segera menginjak-injak seluruh wilayah kota Suzhou milikmu. Kamu
Liu Xuanzhao, kamu adalah orang yang cerdas. Aku percaya kamu tahu apa yang harus dilakukan. Kamu benar-benar pengecut. Siang Er. Lapor. Gawat, Tuan. Pasukan Sun Siwan telah menembus garis pertahanan dan sedang menyerbu langsung ke kediaman Tuan Kota. Hahaha. Liu Xuanzhao, kutanyakan padamu untuk terakhir kalinya. Apakah kamu akan melakukannya atau tidak? Sun Siwan, apa kamu benar-benar ingin bertindak kejam sesuka hatimu? Tentu saja. Dengarkan baik-baik. Siapapun yang bisa mengambil kepala koki ini, akan aku hadiahi 1 juta keping emas. Tunggu apa lagi? Habisi dia. Apa maksud kalian? Sun Ze, kami telah memutuskan untuk meninggalkan jalan kegelapan dan mengabdi kepada Shuhan. Mulai sekarang kami setia kepada Tuan Penguasa Liu. Kalian sekelompok pengkhianat. Tuan Penguasa Sun, sudah aku katakan sebelumnya, jangan terlalu kejam jadi orang. Nah, sekarang, balasannya sudah tiba. Sebenarnya trik apa yang kau pakai, koki rendahan? Biarkan saya yang menjelaskan semuanya. Sekarang kelaparan sedang merajalela, dan pencuri Cao terus melakukan serangan. Pihak Provinsi Shu kita benar-benar sedang terkepung dari segala sisi. Tuan Lin, kedatanganmu ibarat bantuan di tengah bencana, yang telah menyelamatkan kita dari kondisi yang sangat mendesak ini. Ah, Tuan Zhuge, Anda memuji saya secara berlebihan. Silakan. Oh iya. Tuan, mengenai sosok Sun Siwan ini, apa pendapat Anda? Sun Siwan memimpin 1 juta pasukan elit, yang masing-masing telah terikat kontrak hidup semati dengan keluarga Sun. Hal ini selalu menjadi masalah yang pelik. Melihat situasi saat ini, kita masih belum boleh melonggarkan kewaspadaan kita. Kalau begitu apa yang harus dilakukan? Untuk melawan Cao Man kita bisa mengandalkan kecerdasan, namun jika menggunakan taktik yang sama untuk melawan Sun Siwan, belum tentu akan berhasil. Kelaparan, perang, kontrak jual diri, prajurit berani mati. Aku tahu. Saatnya memberi orang zaman dahulu sedikit kejutan luar biasa. Apa maksudmu dengan kejutan itu? Kue ini lebih keras untuk ditelan daripada kulit pohon. Entah kegilaan apa lagi yang merasuki Sun Siwan itu, sampai harus memicu perang ini. Apa gunanya mengeluh? Kita hanyalah bidak catur. Aku rindu rumah. Aku rindu istri dan anak-anakku. Mereka menunggu di rumah. Aku berjanji pada mereka untuk kembali dalam keadaan hidup. Perang yang tiada hentinya ini, perang terkutuk ini. Semuanya, tegakkan kepala kalian. Aku sudah bilang, rebut kota Shuzhou, emas, wanita cantik, dan tanah. Apapun yang kalian inginkan akan menjadi milik kalian. Baik, Tuan. Hei, teman-teman dari perkemahan Sun, apakah kalian mendengarku? Ada serangan mendadak, seluruh pasukan siaga. Bukankah ini Zhuge, sang ahli strategi dari kota Shuzhou? Bagaimana bisa dia ada di sini? Prajurit keluarga Sun sekalian. Tahukah kalian mengapa aku muncul di tempat ini? Si bodoh Zhuge, trik apa sebenarnya yang sedang kau mainkan? Tenanglah dulu, Jenderal Lu. Dengarkan aku bicara. Kalian para saudara-saudara. Kalian masing-masing adalah tulang punggung keluarga, pahlawan bagi anak-anak kalian. Namun, karena perang, kalian dijauhkan dari keluarga, dijauhkan dari tempat asal. Apakah kalian masih ingin terus berkorban untuk perang yang tidak ada artinya ini? Sudah berapa lama kalian tidak berkumpul dengan keluarga? Sudah berapa lama kalian tidak makan hidangan yang hangat? Lihatlah semua ini. Semua ini telah Provinsi Shu siapkan untuk kalian. Selama kalian bersedia bergabung dengan Provinsi Shu kami, tempat ini akan menjadi rumah kalian. Disinilah kehidupan yang kalian dambakan. Ini lezat sekali, rasanya. Belum pernah aku merasakannya. Aku bersedia bergabung dengan Provinsi Shu. Dasar kau tidak tahu membalas budi? Ingat, kau adalah prajurit mati, keluarga Sun. Kamu adalah prajurit mati keluarga Sun. Tanpa keluarga Sun, kamu sudah tiada sejak lama. Maafkan saya. Semuanya serang, habisi orang desa yang menghasut orang-orang ini. Hadirin sekalian, tolong dengarkan saya. Saudara-saudara, sekalian, pernahkah kalian terpikir, mengapa kalian mempertaruhkan nyawa demi keluarga Sun? Sebenarnya, kalian masing-masing terlahir bebas. Tapi keluarga Sun memanfaatkan situasi kelaparan, Jaan Empon, Nibranodapon, mengambil kesempatan dalam kesempitan, dan memaksa kalian menandatangani kontrak perbudakan ini. Omong kosong belaka. Itu semua adalah fitnah. Apakah saya berbohong atau tidak? Kalian bisa menilainya sendiri. Dulu demi menafkahi keluarga, saya terpaksa menyerahkan satu-satunya perabot yang saya miliki, demi ditukar dengan beberapa karung gandum dari keluarga Sun. Setelah itu saya terpaksa menandatangani kontrak, dan menjadi pelayan rumah mereka. Benar sekali ya. Saya masih ingat sampai sekarang, istri saya dengan berlinang air mata memberikan satu-satunya perhiasan kami kepada keluarga Sun untuk mendapatkan beberapa kantong gandum. Keluarga Sun memanfaatkan kelemahan kalian, sampai kalian terpaksa menjual diri sebagai budak. Mereka bukanlah penyelamat kalian, melainkan penjahat yang merampas, dan mengeksploitasi kalian semua. Bergabunglah dengan Provinsi Shu milikku, kalian akan benar-benar terbebas dari belenggu, dan hidup dengan bebas. Orang desa dari Zhuge, apa kamu pikir hanya dengan bicara saja, bisa mengalahkan 1 juta pasukan militerku? Kenapa diam saja? Ayo serang dia.
Jenderal, dia benar. Kita semua seharusnya merdeka. Apa kalian mau memberontak? Orang Wu tidak akan pernah jadi budak. Orang Wu tidak akan pernah jadi budak. Orang Wu tidak akan pernah jadi budak. Hahaha. Dulu itu adalah sejuta pasukan hebatmu, tapi sekarang mereka semua adalah rakyat kota Shuzhou milikku. Sekarang setelah kamu kehilangan perlindungan ini, kamu hanyalah seekor binatang yang terjebak. Cao Man, tunggu apa lagi? Kenapa kamu belum buat perhitungan? Oh, ternyata kalian dari Tuan Kota Cao terlibat dalam masalah ini ya. Kalau begitu, jamuan hari ini punya keunikan tersendiri ya. Cao Man, kamu beraninya mengkhianatiku. Tuan Penguasa Sun, kita tidak pernah menjalin aliansi, jadi atas dasar apa kamu menyebut ini pengkhianatan? Caraku, Cao Man, dalam bertindak, hanya berdasarkan prinsip kebenaran, tanpa memedulikan kritik orang lain. Bagus. Sungguh jamuan jebakan yang licik. Hei, Tuan Penguasa Sun, kejadian hari ini sebenarnya bukan ingin membuatmu tiada. Apa kamu hanya ingin mempermalukanku? Keluarga Sun adalah para pahlawan, tidak akan membiarkanmu menghina kami. Tenang, Tuan Penguasa Sun. Menurutku, situasi saat ini memang sedang terjadi persaingan antar penguasa. Jika kalian bertarung dengan sangat sengit begini, pasti ada kekuatan lain yang mengintai, bukan? Jika pada akhirnya keuntungan malah jatuh ke tangan orang lain, itu sangat merugikan. Lalu menurutmu harus bagaimana? Sekarang jika ketiga pihak berperang secara besar-besaran, bisa jadi kita semua akan hancur bersama. Lebih baik kita bekerja sama, mencari uang. Saya ingin mendengar rinciannya. Aku ingin membangun sebuah kota tanpa malam. Kota tanpa malam? Tepat sekali. Itu adalah pusat layanan 69 tongceng untuk rakyat, sekaligus tempat hiburan mewah bagi para bangsawan. Adik ipar, saya mengerti soal tempat hiburan mewah itu, tapi apa maksudnya 69 tongceng ini? Jangan terlalu pedulikan detailnya. Asalkan kota tanpa malam ini menjadi terkenal. Mendapatkan 1000 koin emas setiap hari. Hanyalah perkara kecil. Nanti dengan berbagai strategi modern yang diterapkan, aku tidak percaya kalau orang-orang kuno yang kurang hiburan ini bisa menahan godaannya. Hahaha, luar biasa. Mari, tuanku, izinkan saya menuangkan minuman untuk Anda. Mari, silakan. Bagus, bagus sekali. Pemuda Lince itu ternyata sungguh giat membangun usahanya. Kota Shuzhou ini semakin lama terlihat semakin makmur. Tidak disangka Lince ini memiliki kemampuan hebat sampai bisa mengubah kota biasa ini menjadi sebuah kota yang tak pernah tidur. Ya ampun, apa yang dilakukan Lince ini sungguh membuat saya sangat kagum. Kita seharusnya memberikan dukungan penuh. Sejak sekarang tidak perlu lagi ada penjagaan. Bagaimana menurut pendapatmu? Tuanku, mendengar ucapan Anda tadi, apakah artinya Anda ingin tunduk pada Liu Xuanzhao? Tentu saja tidak. Meski saat ini kita sedang memundurkan pasukan, bukan berarti kita mengaku kalah begitu saja. Kita saat ini perlu memulihkan tenaga dan bersantai sejenak. Perkataan Anda sangat masuk akal, Tuan. Saat ini kita memang seharusnya mengumpulkan kekuatan, bersiap sebelum badai datang, adalah strategi yang terbaik. Kalau begitu sudah diputuskan, kita nikmati saja dulu kehidupan yang damai ini. Entah di masa depan nanti, ketika kekuatan kita sudah terkumpul, kita akan kembali menghadapi kota Shuzhou untuk menentukan siapa pemenang sejatinya. Baik, hormat saya untuk tuanku. Adik ipar, kota tanpa malam milikmu itu benar-benar seperti lumbung harta. Bonus untuk akhir bulan ini pasti akan menembus 10.000 koin emas, ya. Selamat kepada Tuan Penguasa Liu dan Tuan Lin. Kalian benar-benar berlimpah harta. Kalian berdua ada apa di sini? Saya datang untuk membahas kerjasama. Entah apakah Lin Che masih bersedia memberikan kesempatan? Jika begitu, bukan tidak mungkin. Apa penguasa kota Lin kemari juga demi urusan ini? Cao Man, kamu sangat terburu-buru bergabung. Apa itu karena kamu tertarik dengan wanita cantik di tempat spa itu? Aku dengar 2 hari terakhir ini, kamu mengeluarkan modal besar ya? Begini Sun Xiwan, kalau tidak mau bergabung ya sudah, kenapa harus mengumbar rahasiku? Jangan mencoba memancing emosiku, Tuan Lin. Aku juga sangat ingin bergabung. Aduh, adik ipar. Sejak kamu datang ke Provinsi Shuku, bukan hanya menyelamatkan Provinsi Shuku saja, tetapi juga membawa kekayaan yang tak terhingga. Aku benar-benar sangat berterima kasih. Sama-sama, tidak perlu sungkan. Kebaikan yang begitu besar ini, aku tidak tahu bagaimana cara membalasnya. Oh, benar juga. Ini adalah simbol kekuasaan di kota Shu kami. Sekarang aku memberikan ini padamu. Mulai hari ini, kamu adalah salah satu dari penguasa tertinggi di kota Shu. Kalau begitu, terima kasih kakak ipar. Hahaha. Lin Che, sebenarnya dari mana asalmu? Kenapa kamu selalu memiliki begitu banyak benda yang sangat menakjubkan? Siang Er, apa kamu percaya padaku?
Aku tentu saja percaya, tapi setiap kali pergi kamu tidak meninggalkan jejak sama sekali, aku merasa takut. Ini adalah cincin. Sudah menjadi tradisi di kampung halamanku. Setiap pasangan menikah harus memakainya. Xianger, aku berutang pernikahan padamu, pernikahan yang sesungguhnya. Apakah kamu bersedia ikut aku ke kampung halaman untuk melangsungkan sebuah pernikahan megah? Apakah kamu bersedia? Aku bersedia. Ku dengar Lin Che muncul lagi. Benar sekali, Tuan Muda Jin. Saya melihat dengan mata kepala sendiri dia keluar dari jalan tua, membawa sebuah tas di tangannya, diikuti oleh seorang wanita cantik di belakangnya, lalu dia masuk ke kantor CEO Lei. Apa kamu tahu apa yang ada di dalamnya? Tuan Muda Jin, saya sungguh tidak tahu. Lin Che, dia hanya meminta kami menyediakan makanan untuk kru film saja. Tunggu. Tuan Muda Jin, saya ingat sekarang. Pernah sekali aku mendengarnya berkata bahwa dia akan menjual barang antik kepada CEO Lei. Barang antik? Dia itu cuma pedagang kaki lima miskin. Dari mana dia dapat barang antik? Saya juga tidak tahu. Tapi setiap kali dia keluar dari jalan tua, barang itu pasti ada. Mungkin itu warisan leluhur? Warisan leluhur? Tidak mungkin. Aku sudah cukup lama bersama Lin Che, dia bahkan tidak punya tempat tinggal yang layak. Bagaimana mungkin dia punya barang antik warisan? Itu pasti hasil curian. Di jalan tua memang banyak benda berharga. Jangan-jangan bocah ini menemukan harta karun? Cari seseorang untuk mencari tahu, apa sebenarnya yang dijual Lin Che kepada CEO Lei. Yang lain, ikut aku ke jalan tua. Aku harus mendapatkan harta karun bocah itu dengan tanganku sendiri. Baik, Tuan. Suamiku, orang-orang di sini sangat ramah, sampai membuatku merasa tidak enak. Tidak apa-apa. Orang-orang di sini memang begitu. Kalau mereka suka sesuatu, mereka akan mengungkapkannya secara langsung. Tapi tenang saja. Biarkan saja mereka melihat, lagi pula kamu adalah milikku. Ini adalah alat komunikasi di sini. Kamu hanya perlu memegang telepon ini, dan hubungi nomor ini kapan saja. Aku pasti akan mengangkatnya. Apakah ini juga benda ajaib? Untukku? Tentu saja. Semua ini untukmu. Kamu boleh beli apapun yang kamu mau. Ini adalah uang yang berlaku di sini. Nanti beli saja apapun yang kamu lihat. Aku ada urusan sebentar. Harus pergi bekerja dulu. Kamu jalan-jalan saja di sekitar sini. Tapi jangan pergi terlalu jauh. Dengar tidak? Baiklah, aku akan menunggumu di sini. Bagus. Saudara Lin, Kak Lei, aku dengar anak bernama Jin Yuchai itu, belakangan ini terus mencarimu masalah. Orang-orang dari pihak keluarga Jin, mencari tahu kemana-mana tentang gudang harta karun warisan keluargamu. Mereka ingin mencari kesempatan untuk menjatuhkanmu. Kamu harus benar-benar berhati-hati. Oh, benarkah? Kalau begitu mereka akan kecewa. Tenang saja. Mereka tidak akan menemukannya seumur hidup mereka. Kalau begitu aku bisa tenang. Geledah semuanya. Cari ke setiap sudut. Kalian semua harus menemukannya. Baik, bos. Lihat itu. Ada wanita cantik berbaju tradisional. Di mana? Di mana dia? Sedang apa kalian? Kenapa berhenti? Bubarkan diri dan kembali bekerja. Wah, benar-benar wanita yang sangat cantik. Dari mana asalnya pria mesum ini? Si cantik berbaju tradisional, ternyata gaya bicaranya sopan sekali saat memaki. Tuan Muda Jin? Cantik, dia denganku hanyalah teman. Jangan salah paham ya. Tuan Muda Jin, apa kamu sudah melupakan urusan pentingmu? Urusan penting apa? Urusan terpentingku adalah mendapatkannya. Lalu, kamu tidak ingin mencari harta karun milik Lin Che? Lin Che? Kalian mengenal Lin Che? Kamu juga kenal Lin Che? Memangnya kamu siapanya dia? Dia adalah suamiku. Kalau begitu seleramu tidak seberapa ya, memilih pria sampah seperti itu sebagai suamimu. Jadi dengan kata lain, suamiku bukan teman kalian? Suamiku? Apa yang harus aku lakukan pada pria mesum ini? Wah, Lin Che, benar-benar keberuntungan yang tak terduga. Aku akan menunggumu di sini. Jangan bertindak sembarangan. Istriku menungguku di jalan tua. Aku akan segera ke sana. Baik, aku menunggumu. Arg. Dasar gadis tidak tahu malu. Apa kau tahu siapa aku sebenarnya? Aku adalah putra dari grup Jin. Beraninya kau memperlakukanku seperti ini? Benar? Kau sungguh berani melukai Tuan Muda Jin? Grup Jin tidak akan melepaskanmu. Kau ingin menyentuhku dengan tangan ini? Maka sebaiknya
tinggalkan saja tanganmu di sini. Sayang, sudah cukup. Suamiku, Lince, orangmu telah melukai Tuan Muda Jin. Grup Jin tidak akan melepaskan kalian. Lince, kau datang di waktu yang tepat. Kalian tunggu saja pembalasanku. suamiku, sepertinya kita harus mencabut rumput sampai ke akarnya. Tunggu aku sebentar. Aduh. Hebat sekali. Gara-gara wanita pembawa sial sepertimu ini, aku jadi merasa sangat malu hari ini. Pergi sejauh mungkin dari sini, jangan sampai aku melihatmu lagi. Lince, jangan kira hanya karena kau mendekati si Olei, kau bisa bertindak sesukamu. Saat si Olei jatuh nanti, lihat saja bagaimana aku akan membuat perhitungan denganmu. Halo? Gawat, Tuan Lin. Terjadi masalah besar pada CEO Lei. Apa? Tuan Lince, untung saja Anda datang. Kali ini CEO Lei dijebak oleh ayah dan anak, keluarga Jin. Ia mempertaruhkan sebagian besar hartanya, dan akhirnya membeli perintah giok negara yang palsu. Dalam pemilihan kamar dagang kali ini, CEO Lei benar-benar berada dalam situasi yang sangat sulit. Saya harap Anda bisa memikirkan cara untuk membantunya. Jin Yuchai. Benar sekali. Ayah Jin Yuchai, yaitu Jin Duofu, sudah lama mengincar posisi ketua kamar dagang. Sedangkan Jin Yuchai pernah Anda kalahkan sebelumnya, dan dia menaruh dendam yang sangat mendalam. Kali ini dia menghasut Jin Duofu untuk menyuap para ahli, menjebak CEO Lei. Si Jin Yuchai itu benar-benar terus membuntuti seperti hantu. Apa yang baru saja kamu katakan? Soal perintah giok negara yang palsu itu? Apakah itu adalah perintah giok milik Raja Shuxia? Ya, benar. Wah, kebetulan sekali ya. Yo, CEO Lei. Aku kira kamu tidak akan datang. Kenapa? Kamu sengaja datang ke sini hanya untuk memberikan selamat lebih awal kepadaku? Jin Duofu, hal ini masih belum berakhir. Siapa yang akan menang masih belum pasti. Saudara Lin. CEO Lei. Mengapa kamu datang ke sini? Karena, aku dengar bahwa posisi ketua kamar dagang tahun ini pastilah milik CEO Lei. Makanya aku seharusnya datang untuk membantumu. Kamu dengar itu dari siapa? Ceritanya panjang. Kakakku, nanti aku masih harus banyak mengandalkanmu. Tidak apa-apa, jangan khawatir. Duduk dan mari bicara. Jadi kamu adalah Lince? Benar, aku adalah Lince. Tidak kusangka kamu benar-benar punya kemampuan, bahkan sampai bisa mempermainkan Lei Jun sesuka hatimu, hingga dia membawamu ke perkumpulan dagang kelas atas seperti ini. Terima kasih atas pujiannya. Aku akan mengingatmu. Lince, jangan bangga dulu. Saat pendukungmu hancur nanti, lihat saja bagaimana aku akan menghabisimu. Baiklah, aku tunggu. Kita lihat saja nanti siapa yang akan menghabisi siapa. Pertemuan pemilihan Ketua Kamar Dagang Haicheng hari ini, selamat datang kepada hadirin sekalian. Aturannya tetap sama, Anda sekalian silakan menunjukkan koleksi Anda, dan siapapun dengan nilai koleksi tertinggi akan terpilih sebagai ketua. Kali ini kami secara khusus mengundang ahli penilaian harta karun dari dunia barang antik, yaitu Tuan He, untuk melakukan penilaian ini. Luar biasa, mereka bahkan mengundang Tuan He. Sepertinya kali ini akan ada harta karun yang sangat luar biasa. Tentu saja. Aku dengar bahwa tripod perunggu milik grup Jin yang dibawa kali ini sangat amat mahal harganya. Baiklah, mari kita mulai sekarang. Barang pertama, koleksi keluarga Li, tongkat kayu giok. Teksturnya murni dan berkilau, ini benar-benar barang langka yang berkualitas. Tapi barang ini masih terlalu muda. Barang yang usianya bahkan tidak mencapai 100 tahun seperti ini, beraninya kamu membawanya untuk dinilai? Selanjutnya adalah koleksi keluarga Jin, ring perunggu tertinggi. Apa ini? Mungkin ding perunggu dari zaman 3 kerajaan yang legendaris dan dialirkan ke negeri Jepang? Sepertinya kali ini keluarga Jin akan memenangkannya. Meski benda ini sudah sangat tua, tapi warnanya masih sangat berkilau. Ini adalah pusaka yang sangat langka. Hanya saja, teknik pengerjaan pada saat itu sepertinya tidak secanggih ini. Sayang, istriku, coba kamu lihat wadah itu. Bukankah itu wadah pakan babi yang biasa digunakan di markas militer? Tepat sekali. Apa katamu? Benda ini aslinya hanyalah sebuah wadah pakan babi. Beraninya kamu sesumbar? Lince, kamu tidak tahu apa-apa. Beraninya membual sembarangan di sini? Iya, aku memang tidak tahu apa-apa. Cuma kamu yang paling tahu. Sejujurnya, wadah pakan babi ini memang sangat cocok untuk kalian berdua. Ayah dan anak, sangat mudah untuk dikenali. Hahaha, Saudara Lin, ternyata wawasanmu sangat luas. Anak muda, jangan terlalu sombong. Tunjukkan sesuatu yang berharga untuk bicara, jika tidak, waspadalah akan nasib burukmu. Itu bukan urusan kalian. Si Olei sudah membawanya ke sini. Aku tidak percaya, pusaka giok negara ini masih kalah saing dengan wadah pakan babimu itu. Pusaka giok negara? Hahaha.
Semua orang juga tahu kalau CEO Lei sudah menguras seluruh hartanya hanya untuk membeli barang palsu. Lin Che, kamu tunggu saja saat kehancuranmu. Ini belum diperiksa. Bagaimana kamu bisa tahu ini palsu? Bagaimana kalau ternyata ini asli? Saudara Lin, sudahlah. Segel giok ini memang palsu. Semua ini salahku yang kurang waspada, hingga masuk ke dalam jebakan ayah dan anak keluarga Jin ini. CEO Lei. Hasil identifikasinya belum keluar. Jadi tidak ada yang tahu apakah ini asli atau palsu. Bagaimana kalau ternyata hasilnya bagus? Sepertinya kamu memang tidak akan sadar sebelum tertimpa sial. Kalau begitu, aku ingin melihat segel giokmu itu, dan membuatmu melihat kenyataan pahit ini dengan jelas. Segel giok kerajaan dari dinasti Shuxia. CEO Lei, mumpung Tuan He belum memeriksanya, sebaiknya kamu bawa pulang saja benda itu sendiri, supaya tidak membuat malu dirimu di sini. Lei Jun, aku bukanlah orang yang tidak punya belas kasihan. Setelah aku terpilih menjadi ketua kali ini, aku tidak akan langsung menendangmu keluar dari serikat dagang. Jika tahu diri, sebaiknya kamu mundur sendiri. Hei, ini kan belum diperiksa secara resmi. Beraninya kalian bicara besar seperti itu. Apa kamu benar-benar mengira segel giok yang kalian bawa itu asli? Apa kamu tahu di mana potongan setengah lainnya dari segel giokmu? Setidaknya aku lebih tahu darimu. Tidak seperti kalian. Bahkan membuat barang palsu pun tidak becus. Apa maksudmu? Jangan bicara omong kosong di depanku. Baik, karena kamu begitu percaya diri, biarkan Tuan He membuktikannya di tempat sekarang juga. Jika terbukti palsu, kamu, Lin Che dan Lei Jun, di hadapan semua orang yang hadir hari ini, harus berlutut dan minta maaf padaku. Lalu, bagaimana kalau ternyata segel ini asli? Maka aku akan pertaruhkan seluruh grup perusahaan keluarga Jin milikku. Baik, saya setuju. Aku ingin melihat bagaimana kalian mengubah kebohongan menjadi kebenaran. Rencana giok ini memiliki cacat. Benar saja, rencana giok ini palsu. Sudah kubilang, mana mungkin rencana giok dari zaman 3 kerajaan bisa ditemukan begitu saja? Benar sekali. Bocah ini benar-benar menjerumuskan CEO Lei. Bahkan dia harus berlutut. Kamu dengar itu? Apalagi yang ingin kamu katakan? Aku sudah bilang, rencana giok ini asli. Sudah sampai di titik ini, kamu masih belum mengakuinya? Ahli saja sudah bilang kalau ini palsu, dan kamu masih ingin mengelak. Tunggu dulu. Justru karena memiliki cacat, itu membuktikan bahwa ini adalah warisan nasional yang sudah lama menghilang. Aku tidak menyangka di sisa hidupku ini, aku bisa melihat rencana giok ini muncul kembali ke dunia. Tidak mungkin. Benar-benar tidak mungkin. Kalian pasti bersekongkol untuk membohongi kami saat kami membuat rencana palsu ini. Jelas-jelas. Diam. Anak muda Lin, jika kamu butuh sesuatu di kemudian hari, datanglah langsung untuk menemuiku. Sekarang saya pamit dulu. Lin Che, dasar kamu penjilat. Jika berani memaki suamiku lagi, aku akan buat mulutmu bungkam selamanya. Kamu harus tahu satu hal, bukan saudara Lin yang menjilatku, melainkan aku yang memohon bantuannya. Bahkan rencana giok warisan nasional ini, saudara Lin lah yang membawanya untuk membantuku. Menurutku posisi ketua ini, hanya pantas untuk saudara Lin. Tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin. Xiao Xian bilang, kamu hanya seorang pedagang kaki lima miskin, mana mungkin punya banyak harta karun langka begini? Memangnya tidak ada yang memberitahumu bahwa nasib seseorang bisa berubah drastis seiring berjalannya waktu? Kalian beruntung hari ini. Tunggu saja perhitunganku. Tunggu sebentar. Tadi ada seseorang yang ingin menyerahkan seluruh grup Jin, tapi belum juga menepatinya. Semua orang di sini sudah mendengar semuanya dengan jelas. Lei Jun, apa kamu ingin menukar seluruh keluargaku hanya dengan satu taruhan? Jangan bertindak keterlaluan. Kamu ingin ingkar janji? Semua yang hadir di sini adalah toko bisnis terkemuka di Yunzong. Pikirkan baik-baik konsekuensi karena tidak menjaga kredibilitas Anda. Lin Che, kamu pantas menerima hukuman. Dasar tidak tahu diri, jika ada lain kali, maka nyawamu akan menjadi jaminannya sebagai permohonan maaf. Beraninya kamu melukai orang di depan umum? Aku akan menyuruh tim keamanan untuk menangkap kalian semua. Haha, tidak usah repot-repot. Tim keamanan akan segera sampai. Kalian dicurigai melakukan penipuan bisnis, penggelapan pajak, serta pemalsuan artefak kuno. Aku perkirakan nanti, kalian berdua, ayah dan anak, akan membusuk di dalam penjara. Hahaha, saudara Lin, saya ingin mengucapkan selamat kepadamu, karena telah terpilih sebagai ketua Kamar Dagang. CEO Lei, jangan menggoda saya. Untuk posisi ini, sebaiknya Anda saja yang menjabat. Kenapa tidak? Dari semua orang di sini hari ini, kamulah yang paling memenuhi syarat. Posisi ketua ini hanya pantas untukmu, jadi jangan menolak lagi. Hadirin sekalian, saya ini hanyalah orang yang santai. Saya rasa, posisi ketua ini sebaiknya diberikan kepada CEO Lei yang sudah sangat berpengalaman, agar bisa memenuhi harapan semua orang. Sudah diputuskan seperti itu. Istriku, ayo pergi. Suamiku, CEO Lei itu, memintamu menjadi ketua kamar dagang, kenapa kamu tidak mau? Istriku, apa menurutmu aku cocok menjadi ketua kamar dagang itu? Suamiku sungguh hebat tak terduga, tiada duanya di dunia ini, tentu saja kamu bisa melakukan apapun. Lalu bagaimana jika aku bilang aku ingin menjadi kaisar? Suamiku, kamu tidak boleh bicara sembarangan, agar tidak dihukum oleh langit. Lihatlah, kamu sendiri bilang begitu. Jika aku menjadi ketua, aku pasti ingin menjadi penguasa daerah. Setelah menjadi penguasa, aku pasti ingin membangun kekuatan sendiri. Dengan kekayaan dan sumber dayaku,
Hal itu pasti sangat mudah bagiku. Tapi, saat aku benar-benar menaklukkan dunia, aku rasa ayahmu pun akan menentangku. Jadi aku sudah berpikir, lebih baik aku hidup tenang bersamamu. Suamiku. Asalkan itu ucapanmu, aku akan melakukan semuanya. Kemanapun kamu pergi, aku akan mengikutimu. Bagus. Aku ingin menghasilkan sangat banyak uang, lalu memiliki sangat banyak anak. Oh iya. Kali ini, aku membawa banyak bibit dan teknologi modern. Kita akan membuat semua orang di dunia tidak tiada karena kelaparan dan membiarkan mereka memujamu seperti dewi. Suamiku, kamu hebat sekali. Ayo, kita kembali lewat sana. Ayo. Aduh. Siapa yang menyangka bahwa ini ternyata adalah sebuah gerbang teleportasi. Tapi kalau bukan karena ini, aku tidak akan bertemu denganmu, dan tidak akan menjadi orang terkaya. Sial. Semuanya sekarang sudah terungkap.